Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai persekutuan doa dan pendalaman Alkitab. Mari kita siapkan hati kita mengambil saat teduh. Hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi yang menakutkan, mencekam, tetapi kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita, yang selalu menuntun, memimpin jalan hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. KPPK 242, Yesus Tuhan Gembalaku. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan Gembalaku. Saudara, kita mau taat kepadanya, kita mau turut perintahnya. Dan yang ketiga, ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk berdoa. Kita berdoa untuk kondisi dunia ini yang dilanda oleh wabah corona. Mari kita berdoa supaya Tuhan campur tangan sehingga wabah ini segera reda dan kita dapat beraktivitas secara normal kembali. Dan kita berdoa untuk seluruh jemaat Sion agar terus diberikan ketenangan dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita juga berdoa bagi negeri kita Indonesia, supaya Tuhan juga tolong, supaya diberikan keamanan, karena ada banyak oknum yang mencari keuntungan di balik kondisi yang tidak baik ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, hari ini kami menyatukan diri, kami berdoa untuk kondisi dunia pada saat ini. Di berbagai tempat dimanapun di seluruh dunia, kami mengalami satu perasaan yang sama ya Tuhan. Kami diancam oleh bahaya virus ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau yang campur tangan, mengendalikan kondisi yang tidak baik ini. Sehingga wabah ini segera berlalu ya Tuhan, dan kami semuanya dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan tolong dunia ini. Barangkali kalau ada
dosa yang kami lakukan. Barangkali kami terlalu sombong ketika menjalani hidup dalam dunia ini, ketika kami sudah takabur, tidak mengingat dan tidak mengindahkan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah juga melalui corona ini kami semuanya diberikan satu kesadaran bahwa kami harus hidup merendahkan diri, bahwa kami ini tidak ada apa-apanya ya Tuhan, bahwa kami ini manusia biasa, manusia fana, yang kapanpun kami diancam bahkan dalam mara bahaya kematian. Tuhan, kami berdoa biarlah keadaan ini segera reda dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi negeri kami Indonesia ini ya Tuhan. Karena di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini ada beberapa oknum yang ingin mencoba mencari keuntungan, mencari satu bentuk tindakan yang menjadi kerusuhan, mencari keuntungan sendiri ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, memakai seluruh aparat dari TNI maupun Polri supaya bisa mengatasi kondisi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Sion ya Tuhan. Engkau juga tolong berikan ketenangan kepada kami semuanya. Biarlah kami tidak berhenti berharap, kami terus berharap kepada Tuhan, dan kami terus berusaha membangun relasi yang baik kepada Tuhan. Meskipun kami dengan saudara-saudara kami yang seiman dipisahkan oleh karena kondisi ini, tetapi hubungan kami dengan Tuhan biarlah selalu dibangunkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan membahas satu tema, mengatasi ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat 6. Demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika andaikan diadakan kuis, kira-kira ayat mana yang paling sering muncul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Kalau saudara lihat Facebook, lihat media sosial, WA, bahan-bahan yang di-share, kira-kira ayat mana yang paling sering muncul, yang paling sering dikutip dan dibacakan di tengah-tengah kondisi yang mencekam ini? Mazmur 91, ya ini salah satu yang paling favorit yang sering muncul. Bicara tentang perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan melindungi, katanya kita akan bebas dari segala wabah, segala mara bahaya. Meskipun banyak orang mati, kita hanya menontonnya, kita nggak akan kena wabah itu. Ini sering dikutip Mazmur 91. Apalagi yang favorit, yang paling sering muncul? Amsal 22 ayat 3. Ngomong apa? Orang yang bijak itu akan bersembunyi jika melihat malapetaka. Ini juga sering dikutip untuk apa? Untuk jangan mencoba-coba bersikap bodoh untuk menantang corona. Begitu ya, ayat ini dipakai. Oke, ini juga favorit. Apalagi yang favorit? Kalau andaikan diadakan kuis, saya menebak yang menang adalah, yang sering muncul adalah Filipi pasal 4 ayat 6 yang barusan kita baca. Untuk apa itu didengung-dengungkan ayat itu? Ya supaya kita di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini kita tetap tenang, tidak panik. Maksudnya begitu baik. Tapi saya akan mengulas Bapak Ibu ya, ayat ini, mengatasi ketakutan lewat Filipi pasal 4 ayat 6. Suatu kali diadakan survei kepada mahasiswa UGM di Yogyakarta ya, tentang kondisi mental para mahasiswa. Ternyata mahasiswa juga stres di tengah-tengah corona ini. Tetapi yang menarik adalah yang menjadikan mereka stres itu bukan terjangkit
virus corona itu nomor 4, bahkan nomor 5. Nomor 1, nomor 2-nya ada yang lebih tinggi yang buat mereka stres. Apa? Yang pertama itu 46% mahasiswa itu stres terkait tekanan akademik, UTS dan tugas-tugas. Termasuk saya juga, kan saya mahasiswa. Kemudian apa yang buat stres mahasiswa? Stres tidak dapat leluasa membeli kebutuhan primer, 33%. Karena di Jogja sempat cari gula susah gitu ya. Kalau belanja di supermarket harus physical distancing, jarak ini harus pakai masker, protokolnya rumit, gitu kan, nggak leluasa seperti biasa, buat mahasiswa stres. Itu ya, nomor 2. Nomor 3, stres terkait tekanan ekonomi, misalnya orang tua menjadi tidak bekerja karena pandemi ini 17%, dan kemudian baru stres akan penularan COVID-19, 17 kurang sedikit persennya, begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau Jemaat Sion diadakan survei ini ya, apa ya yang paling ditakutkan sekarang ini? Apakah terjangkit virus corona ini nomor 1? Mungkin juga. Andaikan diadakan survei ya, pasti jawabannya beragam. Ada yang ketakutan terjangkit virus corona ini sampai tidak berani keluar rumah, stok hand sanitizer banyak-banyak, kemudian makan yang sehat, gitu ya, stok masker kemana-mana pakai masker, kemudian apalagi sampai beli bawang merah banyak-banyak, diiris-iris, ditebar di seluruh rumah. Ada sampai ketakutan nggak bisa tidur, takut sekali dengan kalau terjangkit dengan virus corona ini. Ada, saya pikir ada, ya. Tapi juga ada jemaat barangkali ketakutannya adalah besok saya makan apa? Pekerjaan saya karena corona ini jadi terganggu, bahkan nggak bisa bekerja sama sekali. Aduh, besok makan apa? Ketakutan. Ya, ini sangat penting sekali. Sebab begini. Kalau terjangkit virus corona masih ada kemungkinan sembuh atau matinya nggak langsung begitu ya. Tetapi kalau mati kelaparan gitu, nggak ada sesuatu yang bisa dimakan, wah ini juga penting banget begitu, yang membuat orang khawatir gitu. Ada yang khawatir seperti itu. Tapi juga ada barangkali jemaat yang tidak khawatir apapun tentang corona, tetap bekerja seperti biasa. Apakah ada? Saya pikir ada juga gitu. Pasti akan beragam. Yang ditakutkan hanya takut pada istrinya, begitu ya. Corona nggak takut. Ada barangkali ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menarik kalau kita merenungkan Filipi pasal 4 ayat 6 ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi alangkah menyejukkannya kata-kata ini di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita alami sekarang ini. Tapi pertanyaannya gini, andaikan saya bisa begitu ya, tidak khawatir dengan apapun juga. Tapi pertanyaannya bisa enggak ya, begitu ya? Bisa enggak ya saya bisa seperti yang dikatakan oleh Alkitab ini ya, tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi menyatakan segala kekhawatiran kita, permohonan kita tetap dengan ucapan syukur. Saya pikir tidak semudah itu ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Konon katanya ada 3 hal yang menjadi sumber kekhawatiran manusia yang paling pokok. Yang pertama itu SPP. Apa itu SPP? Sandang, pangan, papan. SPP ya? SPP ya, sandang, pangan, papan. Ini itu yang membuat orang khawatir sekali. Coba kalau sandang, pangan, papan nggak ada, beras di rumah nggak ada, rumah juga masih ngontrak gitu, nggak bisa bayar bagaimana gitu ya, baju beli juga nggak punya, wah itu sumber ketakutan bagi semua orang itu kalau nggak ada bahaya. Benar ya, yang menjadi sumber kekhawatiran manusia yang pertama itu adalah sandang, pangan, papan, bicara masalah kebutuhan pokok. Yang kedua adalah menyangkut hubungan kita dengan sesama dan sekitar kita. Nah ini faktor yang kedua ini yang seringkali membuat kita sering menangis keki sama orang dekat maupun orang jauh. Ini merupakan sumber kekhawatiran juga, hubungan kita dengan sesama dan sekitar kita.
Sebel sama suami juga bisa membuat sumber kekhawatiran, begitu ya. Banyak musuh, banyak yang membenci, itu menjadi sumber kekhawatiran, gitu. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga itu adalah menyangkut masa depan, soal ketidakpastian. Nah, kalau mahasiswa tadi khawatir nanti nilainya bagaimana, itu karena soal bicara masalah masa depan, mengkhawatirkan, begitu ya, soal ketidakpastian. Nah, tiga hal itu yang konon katanya menjadi sumber kekhawatiran. Bicara masalah sandang pangan papan, kebutuhan pokok, kemudian rasa aman tentang hubungan kita dengan sesama kita dan lingkungan kita, dan yang ketiga adalah masalah masa depan, ketidakpastian. Nah, andaikan ini menjadi tolok ukurnya sumber kekhawatiran, Tuhan Yesus itu waktu menjadi manusia dalam dunia, dia harusnya menjadi orang yang paling khawatir di dunia ini. Kenapa? Karena Yesus pernah mengatakan, bicara masalah sandang pangan papan, Yesus mengatakan serigala punya liang, punya lubang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Yesus setiap hari berkeliling, mengajar, begitu kan. Tidur nggak tahu tidur di mana, pokoknya ada tempat yang siapa yang menyediakan dia tidur di sana gitu. Dia sendiri nggak punya, begitu ya. Kemudian bicara masalah hubungan dengan sesama dan lingkungan sekitar, Yesus banyak dimusuhi oleh orang, banyak yang membenci Yesus juga. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan sampai mereka merencanakan beberapa kali ingin membunuh Yesus. Menakutkan sekali situasi yang Yesus alami, begitu. Nggak aman, begitu ya. Dan yang ketiga, bicara masalah masa depan, Yesus tahu pasti masa depannya dia akan kemana? Ke Golgota, salib. Dia akan mati ke sana, itu masa depannya. Mengerikan sekali. Makanya saya katakan, kalau tiga tolak ukur itu dikenakan Yesus, Yesus itu adalah orang yang paling khawatir harusnya di dalam dunia ini. Tetapi menarik sekali, bagaimana Yesus menjalani kehidupannya. Dia tidak menunjukkan keadaan yang khawatir, panik dalam hidupnya. Enggak ya. Ini menarik sekali. Makanya tema hari ini adalah mengatasi kekhawatiran. Kita juga belajar dari Tuhan Yesus tetap dalam pola Filipi 4 ayat 6 ya. Bagaimana Yesus mengatasi kekhawatirannya? Saya mau tanya ini ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesus pernah takut tidak waktu dia hidup dalam dunia? Ini penting. Jawabannya mempengaruhi ini pembahasan. Yesus pernah takut enggak? Pernah mengalami takut tidak waktu di dalam dunia? Saudara pikir, masa Tuhan takut? Rasanya kok bukan Tuhan ya kalau takut. Tapi saya katakan, Yesus pernah takut dan mengalami ketakutan di dalam dunia ini. Itu ditulis dalam Lukas 22 ayat 44. Itu peristiwa Getsemani ya. Dikatakan di sana, ia sangat ketakutan. Wah, bukan hanya ketakutan, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus pernah mengalami ketakutan. Tetapi Yesus mampu mengolah ketakutan itu. Dengan apa sebenarnya? Dengan penyerahan diri dan ketaatan yang total kepada kehendak Allah. Dengan penyerahan diri dan ketaatan yang total kepada kehendak Allah. Ini kalau saya bahasakan dengan bahasa kita, Yesus tahu apa itu hidup dan untuk apa dia hidup. Kalau kita semuanya udah beres mengerti hidup ini apa sih dan untuk apa saya hidup, saya pikir kita bisa cukup mengatasi ketakutan kita. Yesus memaknai dua pertanyaan itu dengan jawaban, ya hidup ini adalah penyerahan diri dan ketaatan yang total kepada kehendak Allah, melaksanakan rencana Allah, begitu. Harusnya orang-orang Kristen juga begitu. Hidup ini adalah untuk melakukan kehendak Allah, menggenapi rencana Tuhan, begitu ya. Kalau di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Janganlah kamu khawatir, tapi kita harus menumpahkan segala suatu bentuk keinginan, kekhawatiran kita, kegelisahan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan di sana. Ingat peristiwa Getsemani, Yesus tidak menumpahkan ketakutannya, kekhawatirannya kepada banyak orang dan menebarkan kepanikan, tidak, tapi dia menumpahkan penyerahan diri kepada Allah Bapa di sana, ya. Ini menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini saya kasih ilustrasinya begini. Ketika kita masih kecil, kalau kita mengalami ketakutan atau kekhawatiran, kita berlari kepada siapa? Kita pasti berlari kepada orang yang lebih kuat, yang bisa membantu dan menolong kita. Barangkali dia adalah orang tua kita, guru kita, koko kita, atau siapa yang orang yang kuat yang bisa melindungi kita. Biasanya kan begitu. Kalau kita takut, kita akan berlari kepada orang yang lebih kuat untuk melindungi kita, begitu. Nah, saudara, kalau kita hari ini takut karena corona ini sebagai lawan yang sangat bahaya dan besar sekali, larilah kepada sosok yang lebih kuat daripada corona. Siapa itu? Tuhan. Tuhan Yesus. Larilah kepada Tuhan. Curahkan segala bentuk kekhawatiran, kegelisahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber ketenangan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, takut sebenarnya wajar. Namun jika tidak dikelola dengan baik, jika tidak dikendalikan, akan berubah menjadi monster yang menakutkan dan mematikan. Ya, jadi sebenarnya ketakutan itu wajar sekali, begitu kan? Kita itu punya hormon, kalau kita diancam oleh sesuatu yang bahaya, ini kemudian hormon dalam tubuh kita itu meningkat, begitu kan? Jadi jangan pikir waktu kita percaya dan beriman kepada Tuhan, tiba-tiba hormon dalam tubuh kita ini dihilangkan. Jadi kita nggak takut dengan apapun juga, dan nantang corona, marah bahaya kita tantang semuanya. Enggak seperti itu. Meskipun kita beriman kepada Tuhan, tetap kadang kita bisa takut, tapi takut yang wajar. Saya melihat hidup ini itu paradoks. Itu ada cerita di Alkitab itu begini. Itu seorang ayah yang anaknya sakit. Ketika ada Yesus datang, dia mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya, tapi tolonglah saya yang tidak percaya ini." Ini ungkapan yang paradoks yang menarik sekali. Hidup ini juga begitu. Tuhan, saya percaya, tolonglah saya yang tidak percaya ini. Kalau dalam kondisi ini saya ingin memakai kata begini. Tuhan, saya percaya kepadamu, tolonglah saya yang takut ini. Tolonglah saya yang takut ini. Supaya saya tidak panik. Saya percaya kepadamu. Kadang hidup harus dijalani seperti itu. Tak perlu kita merasa menjadi bukan manusia ketika kita percaya kepada Yesus. Hilang sama sekali rasa takut kita. Mari kita kelola ketakutan itu dengan baik, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya punya dua cerita bagaimana bahayanya ketakutan itu jika tidak dikelola dengan baik. Yang pertama mengenai seorang pasien. Ketika dia selesai operasi, beres semuanya, dokter mengatakan 2 hari lagi boleh pulang. Karena semuanya sudah beres, berjalan dengan baik operasinya. Lalu kemudian ada yang menjenguk, temannya adalah seorang peramal. Lalu mengatakan begini kepada pasiennya, "Jangan pulang. Menurut perhitungan saya ada bahaya yang mengancam jika kamu pulang. Tidak boleh, jangan pulang." Besoknya saudara ditemukan pasien ini meninggal dunia. Bukan karena ramalan itu benar, tapi karena dia mengalami ketakutan yang sangat gara-gara ucapan dari peramal itu. Saking ketakutannya akhirnya dia mati. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini seringkali juga jadi peramal-peramal begitu. Kita memastikan apa yang belum tentu terjadi. Benar enggak? Kita sering memastikan begitu, ngeramal-ngeramal gitu. Oh, nanti corona ini akan terjadi bencana yang global yang separuh penduduk dunia mati, misalkan begitu.
Kita nih akhirnya jadi peramal-peramal dan memastikan itu pasti akan terjadi seperti yang kita takutkan. Wah, mengerikan. Bapak ini dikasih Tuhan, dulu saya itu takut sekali kalau ditelepon orang. Kalau ditelepon orang itu takutnya kenapa? Karena wah ini pasti ada masalah besar. Waduh gawat ini. Masalahnya apa? Saya cemas sekali. Begitu ya. Telepon saya segera angkat dan kemudian sambil dak-dikduk gitu kan. Ada apa ya ini gitu kan. Nyata-nyatanya bukan sesuatu yang seperti yang saya takut, tapi seringkali malah berkat yang saya terima begitu. Jadi benar seperti kata peneliti, dari 10 hal yang kita takutkan, 9-nya itu enggak terjadi. Coba kita renungkan dalam hidup ini. Kita banyak takut ini. Saya yakin dari banyak yang kita takutkan, mayoritas tidak terjadi. 10 dari yang kita takutkan, 9 enggak terjadi. Mengerikan sebenarnya ketakutan itu. Sebenarnya ini sangat konyol sekali, tapi sering kita alami. Ibarat gini, perangnya besok, kita perangnya hari ini, itu ketakutan, konyol, buang-buang energi dan tidak berguna sama sekali. Tapi itu yang sering kita lakukan. Mari kita kelola, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita tetap kendalikan diri kita. Kita tetap bisa berpikir dengan nalar yang baik. Kendalikan ketakutan kita. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ketakutan itu melumpuhkan sekali. Ada satu cerita, suatu kali di pegunungan Himalaya, ayam hutan itu adalah makanan empuk bagi ular kobra. Saudara pernah lihat ayam hutan? Bukan seperti ayam-ayam yang nggak bisa terbang itu. Ayam hutan itu bisa terbang. Saya sering kali lihat di hutan di desa tempat saya. Ayam hutan itu bisa terbang, tapi menjadi makanan empuk bagi ular kobra. Gimana cara makannya? Begitu kan? Ini luar biasa sekali. Ketakutan itu melumpuhkan. Jadi ketika ayam hutan itu melihat ular kobra itu mengangkat lehernya, kayak ular kobra gitu ya, mengangkat kepalanya begitu dan mengeluarkan suara yang berdesis begitu, begitu kan? Itu seperti menghipnotis sehingga ayam hutan itu seperti ketakutan, kaku, nggak bisa bergerak begitu. Nah, di sanalah akhirnya dimakan. Ketakutan itu melumpuhkan sampai seperti itu, mengerikan sekali. Kalau ini dikasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu kencing di celana? Enggak pernah ya. Tapi gini, maksud saya gini, orang yang sampai takut, benar-benar takut, dia bisa kencing di celana, artinya enggak terkontrol lagi. Itulah kalau orang dikuasai oleh ketakutan, dia enggak bisa mengendalikan diri. Panik melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Bahaya sekali. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengontrol, mengendalikan, menguasai ketakutan kita. Belajar penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Dan kemudian belajar melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Saya akan tutup renungan saya hari ini. Satu kali ada cerita tentang Corona, si malaikat pencabut nyawa. Corona, si malaikat pencabut nyawa. Jadi Corona ini satu kali diutus mendapatkan tugas mencabut nyawa untuk mendatangkan wabah di sebuah kota. Ya. Nah, Corona akhirnya dengan bangga lapor, ada 800.000 orang mati. Walau saya hanya menyentuh 200.000 orang. Si bosnya Corona bilang gini, lalu apa yang terjadi dengan 600.000 yang tak kau sentuh? Corona menjawab, siap, mereka mati karena ketakutan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menyatakan segala bentuk kegelisahan kami, kekhawatiran kami,
kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan ketenangan menghadapi wabah ini. Tuhan, tolonglah kami semuanya, biarlah kami boleh terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami mengerti rencana Tuhan, kami mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami tetap bertumbuh dan mampu menjadi berkat sekalipun kondisi yang tidak baik ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.